welcome back to my channel again. Selamat datang di channel aku lagi, Ana Aprilia. Buat kalian yang baru bergabung, hai, salam kenal. Kali ini seperti judulnya, aku akan bahas nge-review ya beberapa parfum Mykonos itu, aromanya seperti apa sih, scentnya seperti apa sih secara garis besar. Tapi aku nggak akan bikin video panjang karena itu bikin aku males ngedit dan itu bikin butuh waktu lama untuk upload lagi. Jadi aku akan persingkat banget videonya ini. Aku nggak punya semua varian Mykonos ya, karena Mykonos udah ngeluarin banyak banget ya. Dia satu bulan bisa ngeluarin 2 gitu loh. Bahkan kata orang-orang itu Mykonos adalah tim yang nggak pernah tidur karena saking seringnya mereka launching. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe pastinya, tekan like, dan kalian bisa komen apapun, request video apapun di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya biar kalian tahu video-video baru yang udah aku upload. Aku nggak usah ngebahas masalah packaging dan lain sebagainya. Di video kali ini aku hanya bahas scent ya, hanya bahas aromanya aja gimana menurut aku dan di kulit aku. Yang pertama aku akan bahas Mykonos Milk Drops. Oke, Mykonos Milk Drop ini keluaran yang udah agak lama sebenarnya. Tapi aku mau jelasin di sini, ini sebenarnya one of my favorite dari Mykonos karena ini tuh baunya aku bisa bilang ya, karena ini lactonic tapi dia bukan scent lactonic pada umumnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena biasanya untuk lactonic dia so sweet, but it's not so sweet gitu ya. Jadi ini bisa banget dipakai buat siang-siang. Kalian yang suka parfum sweet, jangan khawatir, ini juga ada sedikit manisnya. Tapi ini nggak sama sekali giung. Makanya itu kenapa aku udah punya 16 apa ya, kayaknya 16 atau 15 jenis Mykonos, but it's still my favorite ya. Jadi ini tuh ada sedikit manisnya tapi tidak terlalu manis. Gimana manisnya? Kalau menurut aku dia itu ada sedikit lactonicnya, tapi lactonic yang full cream yang plain ya. Jadi yang nggak manis, yang no sugar. Oke, yang kedua adalah Vanilla Clouds. I know ini adalah salah satu keluaran Mykonos yang lama. Tapi jujurly, honestly, ini adalah parfum Mykonos yang terakhir aku beli. Sebenarnya aku nggak mau cobain untuk Vanilla Clouds ini, but I try punyanya kakak aku waktu aku main ke rumahnya dia. Di luar ekspektasi ya, ternyata I'm in love with this scent banget karena dia itu manis, tapi manisnya bisa ditolerir. Terus dia kayak bau-bau kue gitu loh. Di dry down-nya dia itu makin enak. Jadi untuk baunya dia itu kayak gimana? Itu kayak cake vanilla, tapi bukan yang vanilanya atau krimnya, tapi dia itu yang kayak rotinya gitu loh, roti vanilanya itu. Jadi dia udah balance, bukan cuman cream sweetness-nya aja yang dia dapat, tapi dia dicampur cake bakery gitu loh. Oke, yang selanjutnya Luminos ya, banyak yang suka ini, banyak yang bilang ini tuh enak, dan ini tuh notes-nya ada blue java banana. Saat banyak yang review dan suka sama ini, aku malah biasa aja. Menurutku ini nggak ada bau-bau creamy pisangnya sama sekali, karena mungkin beda ya sama pisang yang selama ini kita makan mungkin ya. Jadi untuk baunya menurut aku ini itu lebih ke flowery tapi yang creamy, soft, dan beberapa jenis bunga-bungaan yang bisa dipakai buat siang hari. Tapi hati-hati, kalau pakai Luminos kalian nggak boleh pakai overspray karena ini SPL-nya gong banget, projectionnya luas, dan
Aku beberapa kali dapat komplimen saat pakai Luminous ini, dan yang poin plusnya dia ini memiliki botol yang bisa nyala ya di kegelapan atau dark, di dalam dark dia itu nyala gitu loh. Oke, selanjutnya untuk Cafe Drop ini anak keluarannya Mykonos yang sejenis dengan Milk Drop. Jadi mereka tuh ngeluarin yang drop itu ada 3, yaitu Cafe Drop, Milk Drop, and Pink Drops. Jadi untuk yang Cafe Drop ini baunya meskipun dia hitam begini, dia tidak semengerikan itu. Dia masih cocok dipakai siang-siang, tapi I'm not recommended. Meskipun ada yang pakai siang silahkan, tapi not overspray ya, karena ini itu terlalu heavy dipakai siang. But it's okay, dia tetap pantas aja, cocok aja dibuat siang-siang, tapi tidak untuk overspray. Dia baunya gimana? Sama seperti Milk Drops, dia ada DNA Milk Dropsnya, tapi dibarengin dengan ada tiramisu gitu loh. Jadi bukan seperti kopi banget, yang kopi banget terus pahit, itu enggak. Dia justru malah seperti cake tiramisu, bukan untuk cream cake-nya, tapi rotinya, tiramisunya. Jadi masih ada bau-bau tiramisu yang gak terlalu manis, tapi ada pahit-pahitnya juga, dan dia itu dibalancing dengan indah. Terakhir dia tuh kayak powderinya laktonik gitu, ada laktoniknya juga. Jadi tiramisu yang sangat indah gitu, dan banyak cowok yang suka pakai Cafe Drop, termasuk suami aku juga. Yang selanjutnya aku masih mau bahas untuk gengnya Drops, yaitu Pink Drops. Oke, kalau yang satu ini sudah bisa ditebak dari judulnya ya. Pink Drops itu seperti apa? Kalian pasti masih bisa nge-ekspektasiin seperti apa ya? Yes, benar. Strawberry, permen susu a sweetness candy strawberry. Ini let's say aku bisa bilang ini seperti permen milk kita strawberry. Ya udah kayak gitu aja gitu. Dan ini tuh scentnya tuh cheerful, ceria, terus kayak kamu itu manis orangnya. Meskipun ini manis, tapi ini bisa dipakai buat siang-siang. Jadi aku biasanya pakein ini buat anak-anakku ke sekolah. Kamu bisa cobain ini karena ini alternatif lebih centilnya dari Milk Drops. Ya capek juga ya karena banyak banget yang direview dari Mykonos, but it's okay. Selanjutnya aku akan ngebahas untuk matcha latte. Untuk matcha latte ini sebenarnya bukan seperti minuman matcha latte, aku bisa bilang. Kalau minuman matcha latte itu dia manis dan ada matcha latte-nya gitu, matchanya gitu kan. Kalau minuman matcha latte, banyak yang bilang dia ini seperti minuman Starbucks yang matcha. But I think no, karena jenis matcha di sini sebenarnya bukan sama sekali mengarah ke minuman ya. Kalau minuman dia masih ada sweetnessnya, ini tidak ada sweetnessnya. Menurut aku dia pure matcha. Jadi tanaman matcha yang masih ada pahit-pahitnya, yang masih ada mintnya, dia itu seperti itu, bukan seperti minuman matcha latte. Ya cuman itu gitu loh. Jadi gimana tanaman matcha itu, ya udah ada mintnya, ada pahit-pahit dari matchanya, ya seperti itu ini. Oke, selanjutnya aku mau bahas si Aphrodite. Ini ada botol 100 ml nya dan botolnya indah banget. Siapa yang nggak tahu Aphrodite? Dia sangat booming di zamannya karena dia memiliki SPL Monster, tapi dia masih Eau de Parfum ya, belum extract the parfum. Dia masih EDP, tapi projection sama longevity-nya dia itu setara dengan extract. Gimana dong? Ditambah lagi dengan botol 100 ml nya yang cantik banget. Botolnya tuh kayak gini, botolnya yang 100 ml dia cantik banget. Dengan harga segitu dia udah bisa SPL-nya gong banget dan botolnya cantik banget. Jadi dia ini sangat terkenal di zamannya. Aphrodite ini disclaimer untuk kalian ya yang belum tahu, dia ini tidak untuk dipakai siang hari ya,
karena dia ini bau tobacco, terus bau cinnamonnya kuat. Next aku akan bahas Dark Secret. Siapa yang nggak tahu Dark Secret? Ini juga booming di zamannya ya saat launching, karena dia ini SPL-nya sama seperti si Aphrodite. Dia ini baunya gimana? Kata orang-orang dia mirip dan sejenis sama Aphrodite. Ternyata setelah aku bandingin kiri kanan, dia ini beda banget sama Aphrodite. Kalau Aphrodite dia itu bau cinnamon, bau tobacco-nya kuat. Tapi kalau ini itu dia sepertinya masih ada DNA dari Aphrodite, tapi dia ini beda. Dia nggak yang smoky gitu ya. Dan dia juga baunya cherry, dark cherry gitu. Jadi dia itu manisnya dari dark cherry. Red cherry-nya itu yang bikin dia terkesan seksi dan elegan. Ini parfum siang, no, ini hanya dipakai untuk malam-malam. Selanjutnya aku akan bahas Zora. Kali ini seperti yang kalian tahu ya, aku nggak akan bahas packaging karena itu bisa lama banget. Jadi aku hanya bahas scentnya aja. Untuk Zora ini baru bisa dipakai siang-siang ya, karena scentnya apa? Dia itu kalau di aku itu dia kayak ada leci-lecinya, jadi dia itu segar. Terus dia itu ada white floralnya yang cantik banget. Terus dia itu lama-lama di kulit aku dia juga ada lactonicnya. Jadi dia itu parfum susu yang dicampur dengan bebungaan cantik, kemudian ditambah dengan segernya leci. Jadi kalian bisa bayangin sendiri gimana cantiknya baunya si Zora ini. Selanjutnya ada Monaco Royal dengan botol yang se-eksklusif ini. Siapa yang nggak tertarik? Ini baunya sangat lemon, tapi bukan lemon yang nggak manis ya. Justru ini lemonnya manis banget kalau kata aku. Sprayernya juga bagus. Terus bau-bau manis melonnya itu kerasa banget. Buat kalian yang pecinta manis-manis, buah melon seger ini cocok banget buat kalian. Selanjutnya aku bahas kecintaan nomor satunya Tasya Farasya. Karena kecintaan nomor satunya Tasya Farasya ini jadi susah dicari ya di zamannya. Dan akhirnya aku dapet karena waktu itu tuh ada war dan aku nggak sengaja buat dapet si satin blank ini. Emang Tasya Farasya tidak salah. Kenapa dia bisa jadiin ini top 1 favoritnya dia? Karena baunya seenak itu. Kalian kalau nggak suka satin blank tuh keterlaluan sih. Satin blank baunya tuh mewah banget. Terus dia itu kayak kain-kain bersih yang emang bener-bener kain satin yang emang bener-bener putih bersih. Dan terus dia itu manis, putih bersih, pokoknya calming aja. Dia ini lebih ke segernya apel ya, segernya apel, tapi apelnya itu apel hijau yang diselimuti sama salju. Jadi kalian bisa bayangin se-comforting apa itu di cuaca dingin. Dia pantas cocok banget. Pantesnya dia itu memang di cuaca dingin, dan biasanya aku pakai dia itu buat malah bobo malam karena dia tuh parfum yang comforting dan diterima semua orang. Selanjutnya aku punya si Utopia. Ini juga banyak banget yang suka. Mykonos memang nggak pernah gagal ngeluarin yang scentnya emang kayak gini-gini gitu. Dia ini baunya seperti apa? Kamu bisa bayangin kamu jalan di taman bunga yang semua bunganya itu cantik-cantik dan ngeluarin aroma yang cantik juga gitu loh. Jadi kalian kalau pakai ini tuh kayak berjalan di taman bunga, kayak taman bunga berjalan gitu loh kalian kalau pakai ini. Udah gitu manisnya tuh nggak terlalu yang manis banget gitu, enggak, tapi dia ini kayak ada ilang-ilangnya, di balancing sama sweetnessnya, floral tuh tadi. Pokoknya dia cantik banget. Dan ini scent bubble-nya juga nyebar ya sama kayak si Zora. Jadi kalian mau pakai ini buat malam cocok, buat siang juga cocok. Selanjutnya aku mau bahas si packaging kembar ini. Yang satu Mykonos Intimate Affair,
dan yang satu tea poetry. Aku akan bahas tea poetry dulu. Buat kalian yang suka bau-bau green tea, terus bau-bau yang menyenangkan seperti di spa dan bau-bau lobby hotel yang mahal, itu biasanya diffusernya pakai apa sih gitu kan? Kalau kalian masuk ke room hotel yang mahal gitu ya, hotel bintang 5, itu biasanya diffusernya pakai apa? Kok bisa calming gini? Kayak bau-bau teh keraton gitu ya. Ini dia jawabannya. Kalau kalian suka spa, suka pijet yang relax gitu ya, biasanya di ruangannya juga baunya seperti itu. Jadi ini bau black tea, bau teh yang tidak biasa. Dia itu bau black tea yang agak sepet-sepet, terus dia dibalancing sama manisnya madu. Aduh, indah banget. Ini tea poetry buat kalian yang suka bau-bau yang apa ya, dia tuh menggambarkan definisi wanita Jawa sesungguhnya gitu loh. Dan ini bisa dipakai buat siang ataupun malam, dia cocok-cocok aja. Untuk awalnya dia itu kayak agak strong di black tea-nya, tapi lama-lama dia ngebalancing dan lebih calming dengan adanya honey. Nah, akhirnya udah selesai. Ini yang terakhir, ini adalah intimate affair. Kalian kalau pengen cewek-cewek yang pengen ngedate centil, kalian pakai ini. Kalian pasti dipuji wangi sama pasangan kalian. Ini baunya seperti apa? Ini tuh sebenarnya rose baunya, tapi dia itu rose-nya ada kayak kecut-kecutnya dari raspberry sorbet. Jadi si rose yang manis itu tadi di balancing sama ada kesegaran dari raspberry sorbet. Sekian dulu untuk pembahasan review tentang beberapa Mykonos yang aku punya. Mohon maaf aku nggak bisa jelasin packaging ataupun yang lain dari selain aroma atau scentnya, karena memang videonya pasti akan panjang banget dan kalian juga pasti akan bosen nontonnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Tinggalkan komentar kalian apabila kalian pengen request dibuatin video apa. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar kalian tahu saat aku upload video baru. Segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk kita buat ketemu di video selanjutnya. Bye!